Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wattabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Pengurus Masjid Jami Al-Hidayah yang saya hormati dan semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia dan di akhirat kelak. Para alim ulama, para asatid, para tokoh, para orang tua, hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas anugerah agung, anugerah besar yang saat ini Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu? Anugerah berupa hidayatut taufik. Sehingga dengan anugerah hidayatut taufik tersebut, Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, berada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, melaksanakan sholat subuh dengan berjamaah, berzikir dan berdoa. Kemudian kita bersyukur lagi kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah memberikan kesabaran, memberikan kekuatan untuk memperpanjang iktikaf kita insyaallah sampai dengan waktu isyraq, dan kita melaksanakan satu kewajiban lagi, yaitu thalabul ilmi. Salawat beserta salam semoga dilimpahkan, dicurahkan keharibaan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para sahabatnya, para keluarganya, dan kepada seluruh umatnya, termasuk kepada kita yang duduk di dalam majlis yang sangat-sangat besar, sangat-sangat dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ini. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Kita masih meneruskan pelajaran bulan yang lalu. Kalau tidak salah, bulan yang lalu kita membahas sifat pertama dari 20 sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan semuanya masih ingat. Sekarang masuk kepada sifat yang kedua.
yaitu adalah sifat qidam. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah, sebelum kita membahas sifat qidam, maka terlebih dahulu akan Abah ulang dari awal, karena seperti itu dulu ketika Abah mendapatkan ilmu ini dari guru Abah di Tasikmalaya, di pondok pesantren Miftahul Huda. Akidah itu terbagi kepada 3 bagian. Yang pertama, akidah Jabariyah. Yang kedua, akidah Qadariyah. Dan yang ketiga, akidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Akidah Jabariyah adalah akidahnya seseorang yang hanya menyandarkan kepada hakikat, memutuskan kepada syariat. Akidah Qadariyah yang hanya menyandarkan kepada syariat atau asbab, memutuskan kepada hakikat, sebaliknya daripada akidah Jabariyah. Sedangkan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah menggabungkan antara akidah Jabariyah dan akidah Qadariyah. Akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah melaksanakan syariat, dan akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah melaksanakan hakikat. Contohnya, orang yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ia sungguh-sungguh melaksanakan syariat, akan tetapi ketika ia berhasil dengan kesungguhannya melaksanakan syariat, bahwa ia tidak mengakuinya bahwa itu adalah hasil daripada ia, akan tetapi hakikatnya adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mereka yang berakidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Kemudian bagaimana mereka yang berakidah Ahlu Sunnah wal Jamaah ketika sudah sungguh-sungguh melakukan syariat, akan tetapi tidak berhasil? Mereka yang berakidah Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak menyalahkan orang lain, apakah lagi menyalahkan Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi ia menyalahkan dirinya, mengintrospeksi terhadap dirinya. Barangkali ada sesuatu yang masih belum dilakukan sehingga tujuan tidak tercapai. Ini akhlak mereka yang berakidah Ahlu Sunnah wal Jamaah. Ini tinggal bertanya kepada diri kita, kita berada di akidah yang mana? Berada di akidah Jabariyah yang selalu bersandar kepada hakikat, atau kita berakidah Qadariyah yang selalu bersandar kepada syariat? Kalau saya tidak bertani, tidak punya beras, tidak punya sayur, tidak bekerja, tidak punya gaji, tidak berdagang, tidak punya uang, putus dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, ini adalah akidahnya Qadariyah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengkolaborasikan antara akidah Jabariyah
dan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Antara akidah qadariyah indah, mereka yang berakidah ahlu sunnah wal jamaah, dan akidah inilah akidah yang harus kita pelajari dan akidah yang harus kita yakini. Dan kitab yang sekarang kita baca, kita pelajari, insya Allah kita yakini adalah merupakan kitab yang akan mengantarkan kepada kita dengan akidah ahlu sunnah wal jamaah. Akidah ahlu sunnah wal jamaah dibagi kepada dua bagian. Yang pertama, akidah uluhiyah atau ilahiyah. Yang kedua, akidah nubuwiyah atau nabawiyah. Akidah uluhiyah atau ilahiyah dibagi kepada tiga bagian. Yang pertama, yang wajib pada Allah. Yang kedua, yang mustahil pada Allah. Yang ketiga, yang jaiz pada Allah. Akidah nubuwiyah atau nabawiyah sama, dibagi kepada tiga bagian. Yang pertama, yang wajib pada Rasul. Yang kedua, yang mustahil pada Rasul. Dan yang ketiga, yang jaiz pada Rasul. Yang wajib pada Allah jumlahnya ada 20. Apa yang kita kenal yang disebut dengan 20 sifat. Yang mustahil pada Allah jumlahnya ada 20, karena kebalikan daripada yang wajib. Dan yang zaid jumlahnya ada 1. 20 yang wajib tambah 20 yang mustahil tambah 1 yang zaid menjadi 41. Yang wajib pada Rasul jumlahnya ada 4. Yang mustahil pada Rasul jumlahnya ada 4. Dan yang jaiz pada Rasul jumlahnya ada 1. 4 yang wajib tambah 4 yang mustahil tambah 1 yang jaiz jumlahnya 9. 41 tambah 9 jumlahnya menjadi 50. Ulama tauhid mengistilahkan aqidatul khamsin, akidah 50. Kenapa disebut aqidatul khamsin? Karena aqidatul khamsin adalah pelajaran akidah yang akan mengantarkan umat manusia sempurna iman, yakin, makrifat kepada Allah Subhanahu wa taala, sempurna iman, yakin, makrifat kepada Rasul. Jadi artinya orang yang mau mencapai kesempurnaan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, maka harus belajar aqidatul khamsin. Ada orang ingin mendapatkan kesempurnaan iman kepada Allah, iman kepada Rasul, akan tetapi tidak mempelajari aqidatul khamsin, mustahil ia akan mencapai iman yang sempurna kepada Allah, iman yang sempurna kepada Rasul. Alhamdulillah, kita sekarang duduk dalam satu majlis besar, dan ini majlis insya Allah menyampaikan kepada kita tentang risalatut tauhid, tentang bagaimana iman kita sempurna kepada Allah Subhanahu wa taala, iman kita sempurna kepada para nabi dan para rasul. 20 sifat yang wajib ada pada Allah Subhanahu wa taala. Tentu kita bertanya, apakah Allah Subhanahu wa taala hanya memiliki 20 sifat sehingga kita diwajibkan untuk mempelajari, untuk meyakini hanya 20 sifat? Tentu jawabannya tidak. Sifat Allah Subhanahu wa taala bukan 20. Sifat Allah Subhanahu wa taala banyak. Saking banyaknya tidak ada yang mampu menghitung jumlah sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, termasuk para nabi dan malaikat. Yang tahu
tentang jumlah sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa ta'ala hanya zat Allah Subhanahu wa ta'ala sendiri. Kenapa? Yang wajib kita pelajari, yang wajib kita yakini hanya ada 20. Ulama tauhid telah berijtihad secara seksama melihat Al-Quran, melihat Al-Hadis, sehingga mereka dengan ijtihadnya menyatakan apabila umat manusia mempelajari, meyakini 20 sifat, maka akan sampai keimanan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah jumlah sifat para nabi, para rasul hanya ada 4? Sehingga yang wajib kita pelajari, yang wajib kita yakini hanya 4, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Tentu jawabannya tidak. Sifat-sifat para nabi, sifat-sifat para rasul, apakah lagi sifat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jumlahnya banyak, jumlahnya tidak terhingga. Sampai Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam Al-Quran, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Itu uswatun bisa dibaca dua macam, bisa dibaca uswatun, bisa dibaca iswatun. Ketika dibaca uswatun, contoh-contoh baik dari sifat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang tinggi, pakai doma. Kalau dibaca iswatun, contoh-contoh yang mulia daripada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bawah, yang kecil, artinya contoh-contoh yang mulia, sifat-sifat Nabi yang mulia, dari mulai yang kecil sampai dengan yang besar sudah dicontohkan oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwa ini menunjukkan bahwa jumlah sifat mulia, sifat terpuji para nabi, para rasul itu jumlahnya sangat banyak. Mungkin kita tidak mampu menghitungnya, akan tetapi kenapa yang wajib kita pelajari dan kita yakini hanya ada 4? Ini ijtihadnya para ulama tauhid, melihat secara seksama kepada Al-Quran, kepada Al-Hadis, manakala umat manusia mempelajari dan meyakini walaupun hanya 4 sifat saja, karena ini adalah merupakan sifat pokok yang ada pada para nabi dan para rasul, sehingga umat manusia akan mencapai iman yang sempurna kepada para nabi dan kepada para rasul. 20 sifat yang wajib pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jumlahnya ada 20, dibagi kepada 3-4 bagian. Yang pertama sifat nafsiyah, yang kedua sifat salabiyah, yang ketiga sifat ma'ani, dan yang keempat sifat maknawiyah. Panjang amat katanya. Hafal enggak? Ini hebatnya kalau kita ini belajar, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Kalau kita sungguh-sungguh belajar, walaupun belum sempurna hafal kita, belum sempurna iman kita, ketika saat kita belajar, akan tetapi ada kesungguhan dalam belajar, kemudian kita meninggal dunia, oleh Allah akan dikumpulkan dengan mereka yang sudah sempurna imannya, baik kepada Allah maupun kepada para nabi dan para rasul. Makanya istiqomah duduk, walaupun 1 bulan 1 kali ngaji sama abah, ini penting begitu, karena ini pelajaran yang paling penting daripada pelajaran-pelajaran yang lain. Kalau pelajaran yang lain tidak ada jaminan untuk memasukkan kita ke dalam surga, tapi pelajaran ini adalah pelajaran yang menjamin masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah.
Yang pertama sifat nafsiyah. Sifat nafsiyah itu jumlahnya ada satu, yaitu sifat wujud. Yang kedua sifat salabiyah. Sifat salabiyah jumlahnya ada 5. Kidam, bako, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu binafsihi. Kemudian yang kelima wahdaniyah. Sifat ma'ani jumlahnya ada 7. Sifat ma'nawiyah jumlahnya ada 7. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita masuk kepada sifat yang kedua, yaitu sifat kidam. Abah mengambil kitabnya, yaitu kitab Tijan Daruri, kecil kitabnya. Akan tetapi Abah juga membaca kitab Sanusiyah, kitab Ummul Barohin, sehingga oleh Abah dimik supaya mudah untuk kita pahami. Wa yajibu alal mukallafi ayya takida wa ayya riba bi annallaha kidamu. Wa yajibu dan wajib alal mukallafi kepada mukallaf. Mukallaf itu beragama Islam, kemudian berakal, kemudian yang ketiga balik, usia wanita 9 tahun ke atas, usia laki-laki 15 tahun ke atas. Kemudian yang keempat tidak tunawicara, tidak tunarungu. Kemudian yang kelima sampai risalah kepada orang itu namanya mukallaf. Tentu kita semuanya yang duduk dalam majelis ini beragama Islam. Yang kedua tentu berakal. Yang ketiga tentu bapak-bapak ada yang di bawah 15 tahun di sini, aki-aki semuanya ya begitu. Ada. Kemudian tidak tunawicara, tidak tunarungu. Yang kelima adalah sampai risalah. Subuh ini risalah tauhid, risalah akidah sampai kepada kita. Sehingga yang duduk dalam majelis ini apa yang disebut dengan mukallaf. Wa yajibu dan wajib alal mukallafi kepada mukallaf. Kalau di dalam ilmu tauhid, kata-kata wayajibu di sana berbeda dengan wayajibu di dalam ilmu fikih. Kalau dalam ilmu tauhid, wayajibu di sana ada 2. Yang pertama wayajibu dan wajib. Wajib yang pertama adalah indal akli. Wajib yang kedua adalah indas syar'i. Wajib yang pertama adalah indal akli. Menurut akal, bahwa akal mengerti, memahami bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki sifat qidam. Dan akal tidak memahami kalau Allah Subhanahu wa ta'ala adalah kudus, baru, yaitu tidak memiliki sifat qidam. Ini menurut akal. Karena sejarahnya bahwa untuk menjumpai zat Allah, hakikat Allah Subhanahu wa ta'ala itu melalui akal. Seperti Nabi Ibrahim alaihissalam menemukan Allah, menjumpai Allah, tentu dalam pengertian yang sangat luas, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam cekurang sadeng apruk-aprukan mencari Allah, mencari keyakinan yang benar kepada keyakinan yang hakiki. Maka ketika melihat bintang-bintang, ini dalam surat Al-An'am 74 sampai dengan 78. Kemudian
hadza rabbi, ini adalah Tuhanku. Tapi ketika bintang-bintang itu menghilang, tenggelam, maka dia mengatakan, aku tidak suka dengan yang menghilang. Kemudian bertemu dengan bulan, hadza rabbi, ini Rabbku, lebih gede daripada bintang. Tapi tiba-tiba bulan tenggelam, maka aku tidak suka dengan yang tenggelam. Kemudian bertemu dengan matahari, ini lebih besar daripada bulan, ini adalah Rabb. Tapi tiba-tiba matahari pun tenggelam, maka kata Nabi Ibrahim, aku tidak suka dengan yang tenggelam. Nabi Ibrahim menyimpulkan dari perjalanan mencari Tuhan, pertama ia mengakui Tuhan kepada bintang, yang kedua ia mengakui Tuhan kepada bulan, yang ketiga ia mengakui Tuhan kepada matahari, dan mendapat kesimpulan bahwa Tuhan itu bukan bintang, Tuhan itu bukan bulan, Tuhan itu bukan matahari, akan tetapi Tuhan itu yang menciptakan bintang, yang menciptakan bulan, dan yang menciptakan matahari. Ini perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan. Bahkan lebih jauh daripada itu, di mana Nabi Ibrahim ingin mengetahui hakikat Tuhan, maka Allah Subhanahu wa taala disuruh mengambil burung, kemudian dicincang, kemudian disimpan di 4 gunung, kemudian burung dipanggil, kemudian disatukan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini perjalanan Nabi Ibrahim mencari Tuhan, yaitu dengan akal Nabi Ibrahim alaihissalam menetapkan bahwa Tuhan bukan matahari, bukan bintang, bukan bulan, bukan matahari, akan tetapi Tuhan adalah yang menciptakan bintang, bulan, dan matahari. Ini ditemukannya oleh akal. Oleh karenanya wajib kepada manusia untuk memerankan akalnya mencari hakikat Allah Subhanahu wa taala. Wa yajibu di sini indal akli. Kemudian yang kedua, wa yajibu di sini indah syar'i. Menurut fikih, menurut syara. Apa definisi wajib menurut syara? Ma yuthabu ala fa'lihi wa yu'aqabu ala tarkihi. Perkara yang diberikan pahala dengan surga apabila ia melaksanakannya, dan diberikan siksaan dengan siksaan azab api neraka apabila ia meninggalkannya. Artinya apa? Kalau kita belajar ilmu tauhid menurut hukum syara, bahwa kita apabila sampai keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keyakinan yang sempurna, keyakinan kita kepada para nabi, para rasul, mencapai keyakinan kita yang sempurna, kita akan mendapatkan pahala surga daripada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, kalau kita tidak belajar, meninggalkan majlis semacam ini, sehingga kita tidak mencapai sempurna iman kita kepada Allah, tidak mencapai sempurna iman kita kepada para nabi dan para rasul, maka akan dimasukkan oleh Allah ke dalam azab api nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Ayat takidah seorang mukallaf dalam mengiktikadkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu harus sampai 100%. Karena tingkatan keimanan seseorang itu ada 4 tingkatan. Yang pertama, tingkatan al-wahmu. Yang kedua, tingkatan asyaku. Yang ketiga, tingkatan az-zannu. Dan yang terakhir, tingkatan al-yakin. Nah, di sini kita ketemu kata-kata al-yakin. Al-wahmu itu tingkatan iman seseorang di angka 25%.
Asyaku, tingkatan iman seseorang di angka 50%. Azonnu, tingkatan iman seseorang di angka 75%. Al-yakin, tingkatan seseorang iman kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak bisa di angka al-wahmu 25%, di angka as-sakku 50%, di angka az-zonnu 75%, bahkan di angka 99,99%. Kurang satu titik, tidak boleh, harus bulat. Al-yakin, kita yakin kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah kamu yakin menurut tafsir Ibnu Abbas kepada Allah Subhanahu wa taala 100%. Wa la tusyriku bihi syai'a. Jangan ada sekutu, jangan ada yakin kepada ghairullah syai'an, walaupun sebesar biji jarrah. Pada saat itu tidak ada gambaran kecuali yang digambarkan adalah biji jarrah, karena biji jarrah itu adalah biji yang paling kecil. Andai ada biji yang lebih kecil daripada biji jarrah seperti yang kita kenal sekarang, ada yang disebut dengan molekul atau atom, atau biji apa yang paling kecil dari antara yang kecil, maka jangan ada sekutu kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun sekecil itu. Jangan ada, harus bulat 100%, jangan kurang sedikit pun iman yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu apa yang disebut dengan ayat taqidah. Yakin 100%. Cukup sampai di situ? Tidak. Harus wa ayat ripa. Karena Bapak Ibu sekalian, yang yakin kepada Allah 100% itu banyak. Betul nggak? Emang orang Nasrani nggak 100% yakinnya kepada Tuhannya? 100%. Marah mereka kalau dikatakan orang kafir. Betul nggak? Ini kan sekarang lagi marah, nggak mau disebut orang kafir. Begitu. Karena mereka merasa yakin kepada Tuhan mereka 100%. Dikira orang Hindu Buddha tidak memiliki keyakinan yang 100% kepada Tuhan-Tuhan mereka, atau tidak pegang siung tiap pagi, tiap sore, kalau ia tidak yakin bahwa Tuhannya akan mengabulkan setiap doanya. Mereka punya keyakinan 100%, tapi tidak setiap yakin kepada Tuhan 100% itu benar. Oleh karenanya harus wa ayat riba. Tidak cukup dengan wa ayat taqidah. Saya yakin. Seperti apa yakinnya? Ini akan dijawab oleh wa ayat riba. Apa itu wa ayat riba? Wa ayat riba itu harus makrifat. Kita mengenal kata-kata makrifat. Ini apa yang disebut dengan makrifat? Apa itu makrifat? Makrifat itu adalah idrakun jazimun bihaitsu la yaqau ma'ahu taradudu muwafiqun lil waqi nasiun andalilin ma'al iddiani wal qabul. Bahasa Arabnya aja udah susah ya begitu. Idrakun jazimun, penemuan terhadap Allah Subhanahu wa taala dengan penemuan akalnya yang tadi sudah disebutkan. Seperti Nabi Ibrahim menemukan Allah Subhanahu wa taala. Adanya 7 lapis langit, adanya 7 lapis bumi, adanya makhluk yang ada antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Tidak mungkin ini semuanya ada kalau tidak ada yang mengadakan. Yang mengadakannya itu pasti Allah. Karena sehebat apapun yang namanya manusia, walaupun dikumpulkan orang-orang jenius, orang-orang hebat, kemudian berkumpul
untuk menciptakan 7 lapis langit, untuk menciptakan 7 lapis bumi, pasti tidak akan mampu. Jangankan menciptakan 7 lapis langit, 7 lapis bumi, menciptakan potongan rumput yang sudah terlepas daripada pohonnya. Coba kita bawa ke IPB, tanya kepada para rektor, tanya kepada para dosen, yang menciptakan ini siapa? Pasti mereka tidak akan mengakui, karena dalam wujudnya satu pohon itu ada ada dasarnya. Begitu, harus ada biji, kata mereka secara teori. Kemudian itu biji pun tidak akan bisa tumbuh kalau tidak ada tanah. Tanah pun tidak akan dapat menumbuhkan biji kalau tanahnya tidak ada air. Apabila ada tanah, ada air, kemudian biji masuk kepada tanah yang ada air, baru itu biji akan menumbuhkan pohon. Setelah menumbuhkan pohon, akan menumbuhkan dahan, akan menumbuhkan ranting, akan menumbuhkan daun, akan menumbuhkan bunga. Setelah menumbuhkan bunga, akan menumbuhkan buah. Buah itu tidak ujug-ujug besar, ada kecil dulu. Apa kalau kecil namanya? Hah? Buah apa namanya? Kalau orang Sunda disebutnya pentil. Hah? Bahasa Indonesianya pentil apa kira-kira? Kalau itu buah masih kecil, kebiasaan buah itu warnanya hijau. Dan warnanya hijau kemudian biasanya pahit. Yang menjadi pertanyaan, yang ngecat hijau kepada buah yang masih kecil atau buah yang masih pentil siapa? Ada yang sanggup ngecat hijau buah, setiap buah yang kecil? Kemudian yang kedua, buah yang masih kecil itu rasanya pahit. Ada yang mengirimkan rasa pahit kepada buah itu? Ada enggak? Siapa yang punya kesanggupan untuk membuat pahit setiap buah pentil? Geser, warnanya menjadi kuning. Kalau sudah kuning, rasanya juga beda dari pahit kepada asam. Yang ngecat kuning siapa? Yang membuat rasa asam siapa? Geser lagi menjadi merah. Yang ngecat merah siapa? Kemudian ketika berubah warna menjadi merah, rasanya menjadi manis. Jawabannya pasti Allah. Tidak ada yang mampu. Ini akal yang menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala dari buah. Belum dari langit, belum dari bumi, belum dari gunung, belum dari apa-apa. Dari rumput saja akal bisa menemukan di balik rumput itu ada penciptanya, Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang disebut dengan idrakun jazimun bihaitsu la yaqau ma'ahu taradudu. Tidak ada keraguan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita yakini 100% itu adalah yang menciptakan segala sesuatu. Nah, yang punya keyakinan bahwa yang menciptakan segala sesuatu itu banyak. Yang keyakinannya 100%. Jangan dikira. Yang menurunkan hujan itu apa namanya? Dewa apa namanya? Sehingga menurut mereka yang menurunkan hujan itu yaitu dewa itu. Oleh karenanya kata makrifat harus muwafiqun lil waqi'i. Allah yang ditemukan oleh akal bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan segalanya, Allahnya bukan Allah yang itu, bukan Allah yang ini. Yang itu seperti, maaf,
ini ngomong kayak begini lagi nggak boleh. Abah nih diborgol nanti kayak kece. Abah diborgol nanti kayak siapa? Yahya Waloni. Tapi nggak apa-apa. Memang membela keyakinan Nabi Ibrahim aja dibakar. Betul? Bukan keyakinan harus muafikun. Bukan Allah yang ini, bukan Allah yang itu, bukan. Karena harus yang kita yakini 100% itu harus tepat, sesuai Allahnya, bukan yang ini, bukan yang itu, tapi Allah yang hakiki. Allah yang hakiki, yang muwafiqun lil waqi'i. Allah yang memiliki sifat wujud, Allah yang memiliki sifat qidam, Allah yang itu masuk kepada sifat qidam. Nasyi'un andalil. Tidak cukup 100%, bahkan tidak cukup bahwa kita sudah meyakini kepada Tuhan kita sesuai dengan kenyataannya, Tuhan yang hakiki, bukan yang ono, bukan yang ini, tapi Tuhan yang hakiki, Allah Subhanahu wa ta'ala. Cukup sampai di situ? Tidak, harus nasyi'un andalil, harus ada dalil. Dalilnya mana? Kalau Allah yang kamu yakini 100%, kalau Allah yang kamu yakini memiliki sifat qidam, dijawab oleh Al-Quran, huwal awwalu wal akhir. Dia Tuhan yang memiliki sifat awal dan memiliki sifat akhir. Tidak ada yang awal kecuali Dia, tidak ada yang akhir kecuali Dia. Dia awal sebelum ada kata-kata awal, Dia akhir sebelum ada kata-kata akhir. Besok kata awal tiada, kata akhir tiada. Allah tetap awal, Allah tetap akhir. Allah yang itu. Alhamdulillah ya, kita ini punya keyakinan yang sangat luar biasa, yang telah dirumus oleh para ahli tauhid, sehingga kita berada dalam akidah yang benar. Kemudian cukup enggak? Sampai nasiun andalil, dalilnya ada. Yang punya dalil ini bukan cuma kita. Orang-orang kafir memakai dalil ini. Allah sendiri berfirman dalam Al-Quran, wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Ketika kalian bertanya kepada, kata Allah Subhanahu wa taala, kepada orang-orang kafir, man khalaqas samawati wal arda la yaquluna Allah. Siapa yang menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi? Pasti mereka menjawab adalah Allah. Karena sudah terbukti ketika Nabi Ibrahim alaihi salam menghancurkan seluruh berhala-berhala, kecuali satu berhala yang paling besar yang tidak dihancurkan, dan kampak Nabi Ibrahim digantungkan di lehernya. Pada saat Nabi Ibrahim ditemukan oleh Raja Namrud, disidang di dalam kuil itu sendiri, Raja Namrud berkata kepada Nabi Ibrahim alaihissalam, dan kata-kata ini diabadikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran, a anta fa'alta bi alihatina hadza, apakah engkau Ibrahim yang melakukan kerusakan kepada Tuhan-Tuhan kami ini? Jadi berhala itu yang dihancurkan diakui sebagai Tuhan kami ini. Nabi Ibrahim pinter.
Kenapa Tuhan bertanya kepada saya? Tidak bertanya kepada itu berhala paling besar dan tampak itu ada di lehernya. Barang bukti ada dalam lehernya. Marah Raja Namrud, maaf. Ibrahim, kenapa aku disuruh bertanya kepada sesuatu yang tidak bisa bicara? Nabi Ibrahim itu cerdas. Karena setiap nabi dan rasul itu diberikan sifat oleh Allah Subhanahu wa taala sidik, amanah, tablik, yang terakhir patonah, cerdas. Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, Tuan Raja, kenapa menyembah kepada patung yang tidak bisa bicara? Marah, masukin penjara. Di penjara Nabi Ibrahim itu tidak punya kesulitan, padahal penjaranya politik. Kalau penjara politik itu terharusnya gede-gede, gemboknya gede-gede, sipirnya banyak besar-besar. Nabi Ibrahim alaihissalam pagi-pagi mau sarapan keluar dari penjara tanpa harus merusak teraris, tanpa harus buka gembok, nongkrong aja di warung buduk, isuk-isuk di situ tuh. Makan siang keluar, makan malam keluar. Mungkin malam kalau ingat sama istrinya keluar juga. Tidak ada pengaruh penjara itu buat Nabi Ibrahim alaihissalam. Lama-lama kan masuk berita ini ke telinga Raja Namrud bahwa Nabi Ibrahim di penjara itu tidak membuat susah baginya. Akhirnya musyawarah, usul, apakah Ibrahim buang bisa balik lagi, apakah Ibrahim bunuh tapi tidak membuat efek cerah. Di belakang ada yang usul, bakar, nanti orang yang ikut Ibrahim akan sama dibakar seperti dibakar Ibrahim. Diketuk oleh Raja Namrud, dibakar. Oleh Raja Namrud. Tidak ada kobaran api yang paling besar yang pernah ada di dunia mengalahkan kobaran api yang ada di Babilonia sana. 1 kilometer persegi dilempar Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang khawatir malaikat Jibril, dikejar oleh malaikat Jibril. Ibrahim, kamu tahu nggak itu di bawah api yang akan membakar kamu? Tahu? Kok kenapa kamu sepertinya nggak takut? Takut itu hanya kepada Allah. Kemudian kamu kenapa tidak minta tolong? Kata Nabi Ibrahim, minta tolong sama kamu? Tidak. Makhluk itulah haula wala quwata illa billahil azim. Walaupun kamu Jibril, kamu makhluk. Kenapa kamu nggak minta tolong kepada Allah kalau tidak mau minta tolong kepadaku? Aku nih tawakal kepada Allah, pasrah kepada perjalanan yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau Allah Subhanahu wa taala menentukan aku mati dalam kobaran api, aku terima. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Balik malaikat Jibril, kalah iman oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Karena Nabi Ibrahim alaihissalam tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berjanji, wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, masuk ke dalam api. Allah berfirman, kul ya naru kuni barda wa salaman ala Ibrahim. Sampaikan oleh Ibrahim, ya naru wahai api, bardan kamu dingin, wa salaman ala Ibrahim, dan selamat atas Ibrahim. Itu api lebih dingin daripada AC-nya Masjid Al-Hidayah. Tidur nyenyak Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin kaum muslimin wal hadirat kaum muslimat rahimakumullah. Jadi orang-orang yang mempercayai kepada adanya Allah Subhanahu wa taala
itu banyak. Mereka beralasan bahwa 7 lapis langit, 7 lapis bumi diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan orang-orang kafir menjadikan 7 lapis langit, 7 lapis bumi dan segala isinya itu akan adanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang punya dalil mengenai 7 lapis langit, 7 lapis bumi. Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Akan tetapi kata ma'rifat tidak bisa, harus ma'al iddi'ani wal qabul. Tidak cukup mengakui, akan tetapi harus menerima bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala setelah kita akui bahwa Ia pencipta 7 lapis langit, 7 lapis bumi, dan harus diterima bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala Rabbi sebagai Rabbku, harus diterima. Ini yang disebut dengan makrifat. Oleh karenanya ada sekot tasdik, apa yang disebut dengan raditu billahi rabba. Aku ridho, ini orang yang makrifat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbku. Karena ahlu sunnah wal jamaah menggabungkan antara hakikat dan syariat, maka pada saat kita sholat ruku subhana rabbi, pakai iya muqaddarah, maha suci Rabb aku, yang sudah kita mengakui dan menerima sebagai Rabbku, Rabbi al-ajib, yang maha aku. Dalam sujud subhana rabbi yal a'la, maha suci Rabbku, Tuhanku al-a'la, yang maha luhur. Antara hakikat dan syariat bersatu, masuk ke lubang kubur, datang malaikat munkar nakir, yang pertama ditanya, man rabbuka? Kalau sudah begini jawabannya Allahu Rabbi. Bahkan kalau perlu hafalkan tuh, idrakun jajimun bihaisu layaqu ma'ahu taraddudu muwafiqun lil waqi nasyi'un andalil ma'al iddi'ani wal qabuli Allahu Rabbi. Malaikat munkar nakir bingung, diajak ngaji nih, karena sudah ngaji di Masjid Al-Hidayah, udah balik, selamat kita dikubur, selamat. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sudah waktu Isra? Sudah? Berapa menit lagi? Ini masuk itu kurang lebih 10 menit, nggak apa-apa ya. Begitu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk sampai kita meyakini kepada sifat yang kedua yang disebut dengan sifat kidamnya Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti apa Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kita dari dulu kidam aja, tapi hakikat kidam itu seperti apa, insya Allah kita buka sekarang. Kidam itu Bapak Ibu sekalian dibagi kepada 3 bagian. Yang pertama yang disebut dengan kidam idopi, yang kedua yang disebut dengan kidam zamani, yang ketiga yang disebut dengan kidam zati. Ini nih, apa yang disebut dengan kidam idopi itu? Kidamnya idopi adalah kidamnya sesuatu berdasarkan yang lain, seperti kidamnya seorang ayah karena anak, betul? Terdahulu bapak karena ada anak, dan itu namanya kidam idopi. Seperti adanya kakek karena adanya kakek karena ada bapak, itu namanya kidam. Jadi kakek kidam daripada bapak, bapak kidam daripada
anak. Ini disebutnya kidam idopi. Kidamnya karena ada yang lain. Yang kedua kidam zamani. Kidam zamani ini kidamnya sesuatu yang membutuhkan waktu dan membutuhkan tempat. Membutuhkan waktu dan membutuhkan tempat, seperti kidamnya alam dunia ini. Kidamnya alam dunia ini membutuhkan waktu dan membutuhkan tempat. Dan kidam yang terakhir adalah kidam zati. Apakah kidam jati itu? Jawabannya mudah. Kidam jati itu bukan kidam idopi. Kidamnya sesuatu karena sesuatu yang lain. Kidam jati itu bukan kidam zamani. Kidamnya sesuatu yang membutuhkan waktu, membutuhkan tempat. Karena kidam idopi, kidam zamani itu kidamnya makhluk. Sedangkan kidamnya Allah Subhanahu wa ta'ala kidam jati, bukan kidam makhluk. Kidam makhluk itu adanya karena sesuatu yang lain. Kidam idopi itu adanya bapak karena adanya anak, adanya kakek karena adanya bapak, adanya alam dunia. Kidam zamani karena ada yang menciptakan. Kalau dunia ini tidak ada yang menciptakan, pasti tidak ada. Siapa yang menciptakan? Yaitu yang bukan kidam idopi, yang bukan kidam zamani. Siapa yang bukan kidam idopi, kidam zamani itu? Kidamnya jati. Apa kidam jati itu? Kidamnya zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang Abah sampaikan tadi, di mana kidamnya Allah Subhanahu wa ta'ala sebelum ada apa-apa Allah sudah kidam. Sebelum ada kata-kata kidam, Allah sudah kidam. Besok kata-kata kidam tidak ada, Allah tetap kidam. Itu yang disebut dengan kidam zati. Kidamnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mundur sedikit ke belakang. Kidam zamani terbagi kepada dua bagian. Ada kidam zamani, ada awal, ada akhir. Yang kedua, kidam zamani ada awal, tidak ada akhir. Ini yang penting. Yang ada awal, ada akhir, seperti alam dunia. Ada awal karena oleh Allah diciptakan. Ada akhir karena oleh Allah dihanguskan, dilenyapkan. Pada hari kiamat dengan sangsakala yang pertama yang ditiupkan oleh malaikat Israfil, hancur ini semua. Akan tetapi ada kidam yang ada awal, tidak ada akhir, selama-lamanya. Jumlahnya ada 8. Ini yang harus kita ketahui. Yang pertama, yang kidam. Yang kedua, yang ada awal dan ada akhir, yang berjumlah 8 itu. Yang pertama adalah Al-Qalam. Agak panjang sedikit sesungguhnya. Yang kedua adalah Lauhul Mahfuz. Yang ketiga adalah Arsy. Yang keempat adalah kursi. Wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Yang kelima adalah surga. Yang keenam adalah neraka. Dan yang ketujuh adalah ruh. Dan yang kedelapan adalah tulang bokong, tulang tunggit. Semuanya ada awal, ada akhir. Tapi yang tidak ada, yang ada awal tidak ada akhir, itu ada 8. Yang pertama Al-Qalam. Apa itu Al-Qalam? Al-Qalam itu adalah satu
makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuliskan setiap yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ditulisnya di Lauhul Mahfuz. Oleh karenanya ketika Allah usai menciptakan alam, langsung alam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai Rabbku, aku setelah diciptakan apa tugasku? Kata Allah Subhanahu wa taala, kamu menciptakan segala takdir yang akan aku takdirkan. Kita duduk sekarang ini sudah ditulis oleh kolamnya Allah. Di mana? Di Lauhul Mahfuz. Kolam Lauhul Mahfuz, walaupun kiamat tidak akan hancur, dia akan tetap ada. Ada awal, tidak ada akhir. Yang ketiga adalah Al-Arsy. Yang keempat adalah Al-Kursi. Kemudian yang kelima adalah surga. Yang keenam adalah neraka. Kemudian yang ketujuh adalah ruh. Ini yang penting Abah uraikan. Ruh siapa? Ruh kita lah. Karena kita ini melewati 3, 4, 5 alam. Yang pertama alam ruh. Dulu kita pernah berada di satu alam yang namanya alam ruh. Dari Adam alaihissalam dengan manusia yang terakhir lahir nanti, termasuk kita yang di majelis ini, maka pernah berada di satu alam yang namanya alam ruh, dan kita pernah berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala pernah bertanya kepada kita, alastu birabbikum, bukankah aku sebagai Rabb kalian? Qalu, semua ruh menjawab, bala syahidna, betul, engkau adalah kami bersaksi, engkau adalah Rabb kami. Alastu Rabb ini terus di Rabb gitu ya, di Rabbi. Kemudian masuk ke alam rahim. Kemudian masuk lagi setelah alam rahim, alam barzah. Setelah alam barzah masuk alam akhirat. Di alam akhirat itu kita akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara Allah Subhanahu wa taala membangkitkan? Maka alam dunia dihilangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, entah dibuang kemana, diganti dengan alam ba'as, alam di mana kita dibangkitkan. Alam mahsyar, alam di mana kita dikumpulkan. Alam jaza, alam di mana dibalas perbuatan baik dan buruk kita. Dengan cara apa? Allah menurunkan hujan kental setinggi 1 hasta di atas lapangan perak. Itu air hujan kental masuk ke dalam pori-pori lapangan perak, mencari apa? Mencari tulang ekor, tulang tunggit yang kita miliki, yang tidak akan hancur oleh kiamat, goncangan kiamat yang sangat dahsyat itu. Maka ketika air hujan kental berjumpa dengan tulang ekor kita, bangkitlah kembali kita. Setelah itu dikiring dalam perjalanan 50.000 tahun, ada sebuah persidangan besar. Allah sendiri yang memimpin sidangnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, limanil mulkil yaum, buat siapa kerajaan hari ini? Itu raja-raja kumpul, presiden-presiden, perdana menteri, kaisar-kaisar kumpul. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, ainal malikul ardi, mana raja-raja bumi? Ainal jabar, mana orang-orang hebat? Ainal mutakabir, mana orang-orang sombong? Ini sidang baru masuk ke dalam hisab. Setelah hisab masuk ke dalam mizan. Setelah mizan masuk ke dalam pembagian buku catatan amal. Imma wa imma, apakah kita menerima dengan tangan kanan atau menerima dengan tangan kiri? Dengan tangan kanan tanda kita ingin selamat dalam perjalanan berikutnya. Tangan kiri tanda kita akan celaka dalam perjalanan berikutnya. Apa perjalanan berikutnya? Menjembat Shiratal Mustaqim, jembatan paling panjang perjalanan 3000 tahun. Paling curam di bawahnya 7 lubang api neraka. Jembatan paling kecil lebih kecil daripada rambut dibelah 7. Jembatan paling tajam mengalahkan 1000 pedang yang tajam. Maka kita akan melewati Shiratal Mustaqim itu, maka sebagian selamat, fariqun fil jannah, sebagian Allah masukkan ke dalam surga.
wa fariqun fis sa'ir, sebagian Allah masukkan ke dalam api neraka. Di situ kita selama-lamanya. Apakah selama-lamanya di surga atau selama-lamanya dalam api neraka? Ini yang disebut dengan kidam zamani. Kidam yang kedua, yaitu ada awal tidak ada akhir. Mudah-mudahan kita yang duduk dalam majelis ini, bahwa kidam zamani kita ada awal tidak ada akhir, kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Abah pastikan yang istiqomah belajar ilmu ini, ilmu tauhid, kemudian kita meyakini apa yang kita pelajari, wallahi bahwa ini pelajaran yang telah disusun oleh para orang tua kita, ulama-ulama kita, untuk mengantarkan iman yakin kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang sempurna, iman yakin kita kepada para nabi dan rasul yang sempurna, dalam rangka mencapai keselamatan, kebahagiaan dan kemuliaan dunia dan akhirat. Insya Allah hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qali hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanallahi bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan apa yang sampai kepada telinga Bapak yang baik-baik saja, karena sudah ditutup dengan doa kifarat majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.